Halo semua, jumpa lagi di Nyambung. Halo. Jumpa lagi di Nyambung, program Halo. podcast di YouTube dan Spotify yang membicarakan isu-isu politik dan ekonomi termasuk jaminan sosial di sekeliling kita. Bersama saya Dina Praptora Harja. Hari ini 17 Agustus 2021, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Hari istimewa dan program Nyambung istimewa juga nih setupnya. Untuk pertama kalinya saya coba live streaming via YouTube agar para pendengar Nyambung bisa ikut merasakan semangat dan kegembiraan saya beserta para narasumber istimewa saya malam ini. Saya kedatangan 2 orang kawan, perempuan-perempuan hebat yang terus bertumbuh dan tangguh di tanah air dan di negeri orang. Kami sama-sama alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Ada Aryatna Budianto. Halo. Susah pakai nama lengkap karena biasanya panggilnya Ana aja ya. Ana aja. Ana bergabung dari Washington DC di Amerika Serikat. Selamat pagi Ana. Selamat pagi Dina, selamat malam sebetulnya ya di Jakarta. Jam berapa di sana sekarang? Di sini jam 8.30 pagi, 8.33 pagi. Kira-kira beda 11 jam ya dengan di Indonesia, waktu Indonesia Barat. Jadi untung nggak terlalu pagi juga ya. Untungnya nggak terlalu pagi, tapi masih pagi sih. Dan satu lagi ada, Ana ini jurnalis dan produser video-video berita ya. Dan beliau bekerja di satu lembaga pemberitaan internasional, kenamaan lah pokoknya. Kemudian tamu saya satu lagi ada Nanish atau Nanisha Effendi. Dia bergabung dari Jakarta. Hai, selamat malam Nanish. Selamat malam Dina. Hai Ana. Halo Nanis. Nanish ini praktisi di sektor digital sekarang, coba merambahnya cepat sekali. Beliau sekarang menjabat sebagai country head alias pucuk pimpinan ya di WUP Indonesia. Tempatnya memberi review produk-produk terbaru. Biasanya kayaknya produk home care, makanan, perawatan tubuh gitu ya. Tapi kayaknya sih banyak ya Nish ya yang kamu review ya. Betul. Alhamdulillah. Jadi tengoklah Instagramnya WUP Indonesia. Nah, sebelum mulai dialognya, saya mau mengucapkan terima kasih buat para subscriber, para penonton yang sudah kasih like, udah share, udah kasih komen. Terima kasih banyak. Semoga edisi kali ini menambah khasanah pemahaman soal topik yang kita bahas, which is demokrasi dan kebinekaan. Jadi ceritanya gini nih, kenapa saya ambil topik ini. Kami bertiga ini, generasi yang kuliahnya di tahun 90-an. Jadi sudah pernah merasakan zaman Orde Baru yang notabene otoriter alias non-demokratis, terus juga sudah merasakan era reformasi, di mana waktu itu demokrasi diperjuangkan mati-matian, terus juga mengalami krisis politik yang waktu itu juga menyusul satu krisis besar di Asia, krisis finansial 97-98, dan sekarang kami sama-sama aktif mengisi era demokrasi. Jadi saat Indonesia sedang bergembira nih merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-76, saya mau mengajak kita semua mencermati makna kemerdekaan dari sisi demokrasi dan kebinekaan. Menurut saya penting banget diangkat karena dalam pergaulan internasional, demokrasi ini punya nilai yang tinggi, harganya mahal. Negara yang berdemokrasi, pergantian kekuasaannya cenderung dianggap damai. Minimal tidak ada pertumpahan darah, tidak ada kekerasan yang bernuansa penggunaan senjata atau tindakan intimidatif dan represif dari kelompok satu terhadap kelompok yang lain. Kemudian biasanya negara demokrasi itu mengedepankan kemanusiaan, tidak mengizinkan ada diskriminasi dalam hubungan antar warga negara. Jadi buat praktisi politik luar negeri, demokrasi itu menimbulkan rasa percaya dari negara-negara demokrasi lain yang notabene juga negara-negara maju yang tata kelola ekonominya, kepemimpinan di negerinya dipantau ketat oleh warganya. Jadi yang tidak berkinerja baik biasanya diturunkan dalam pemilu berikutnya.
Jadi demokrasi itu secara tidak langsung mempermudahlah kerjasama yang mendepankan prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, perlindungan warga negara. Jadi karena begitu berharganya demokrasi, teman-teman pasti pernah dengar ada indeks monitoring kedemokrasian ya untuk negara-negara dunia. Misalnya ada Democracy Index dari Economist Intelligence Unit, kemudian ada Global State of Democracy dari International IDEA, atau yang dulu pertama kali muncul itu namanya Freedom House Index. Jadi bisa dicek lah demokrasi kita ada di ranking keberapa di dunia di situ. Nah, malam ini kita nggak mau ngomongin yang makro-makro itu, kita mau coba membumikan konsep demokrasi itu sambil menyoroti juga kaitannya demokrasi dengan kebinekaan. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu kan semboyan negara kita ya. Jadi membumikan di sini maksud saya kita tidak hanya bicara soal normatif, tapi prakteknya. Karena demokrasi itu pada dasarnya di tataran praktek pasti variatif banget gitu. Nggak mungkin seindah apa yang tertulis di buku gitu kan. Jadi kalau kita bicara Bhinneka, Indonesia itu sebenarnya sistem demokrasinya Bhinneka. Karena kita menganut sistem perwakilan proporsional. Jadi daerah yang penduduknya padat pasti dapat lebih banyak kursi. Kemudian partai-partai yang ukuran medium dan ukuran kecil sebenarnya dalam sistem pemilu kita masih punya peluang cukup besar untuk mendapatkan kursi di parlemen. Yang ini nanti nggak terjadi biasanya di negara-negara yang sistemnya bukan proporsional tadi. Kemudian di Indonesia juga ada sistem DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Artinya tokoh masyarakat punya tempat. Orang-orang yang tidak masuk ke partai tetap bisa bersuara dalam pengambilan keputusan di parlemen. Jadi menurut hemat saya pentinglah kita bicara kebinekaan juga dalam praktek demokrasi Indonesia. Nah, mudah-mudahan teman-teman pendengar nyambung yang umumnya para pengambil kebijakan, jurnalis, aktivis, pencinta ilmu sosial politik bisa ikut nimbrung nanti ya di kolom komen di live YouTube kita. Kita pantau nanti di sini Nadila akan bantu kasih catatan. Jadi nanti pendengar silakan saja bergabung ya. Nah, saya mau ke tamu-tamu kita nih sekarang. Nanis dan Ane, sebenarnya kalau buat kamu sendiri demokrasi maknanya apa sih dalam hidup sehari-hari? Tampaknya tuh apa sih demokrasi itu, bisa kelihatan seperti apa? Silakan, siapa mau duluan? Anis duluan. Aduh. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak buat kesempatannya Dina. Senang sekali diberi kesempatan dalam kita merdeka udah 76 tahun, jadi udah saatnya kita merayakan dengan lebih bersyukur lagi gitu ya, bahwa kita sudah merdeka dan sudah bisa untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang kemarin kita belum bisa lakukan kalau kita belum sebagai bangsa yang merdeka. Jadi itu sudah sedikit banyak sudah banyak sekali yang sudah kita rasakan perbedaannya dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kita sendiri sebagai perempuan tentunya juga merasakan bahwa sebenarnya we feel very lucky gitu ya, bahwa sebenarnya saat ini sudah auranya sudah terbuka gitu. Kemungkinannya sangat besar untuk wanita sekarang bisa mempunyai kesempatan untuk berekspresi, menyampaikan pendapatnya dan juga menjadi orang yang dia pinginkan gitu loh, dengan semua hal yang dia pingin lakukan yang dulu tidak pernah kebayang gitu ya. Sorry, aku baru dengar di Afghanistan juga segala macam itu adalah suatu kemunduran, jadi mungkin karena dengarnya baru-baru ini kita malah kayaknya wow, I think kita sangat beruntung masih bisa mengalami hal itu saat ini dan memang harus kita pertahankan gitu ya. Sistem demokrasi di negara kita yang memungkinkan semua hal-hal yang insya Allah baik dan tumbuh dan berkembang lebih baik lagi nanti akan terjadi. Jangan sampai kita mengalami kemunduran. Jadi secara praktiknya apa sih yang dirasakan? Ya tentunya kita bisa untuk menyampaikan berbagai macam opini, pendapat kita bahwa sebenarnya kita harus menjadi menciptakan masyarakat yang berkeadilan gitu ya. Dan kita sebagai sebagai wanita juga sama-sama sejajar. Kita juga bisa untuk merasakan yang sebelumnya direpresif oleh orang-orang kaum yang lebih lebih tinggi daripada kita dulu. Aku nggak mau bilang begitu, tapi
Secara prakteknya, iya itu, betul adanya, itu, di beberapa daerah sayangnya masih terjadi ya, Dina, ya. Jadi karena mungkin kita punya teman-teman dari kalangan aktivis juga merasakan bahwa masih terjadi penindasan dan segala macam untuk, kaum-kaum perempuan di daerah-daerah lain, tapi tentunya kita yang ada di sini bisa untuk memberikan, apa ya, mungkin, nggak tahu, kalau misalnya diberikan saluran untuk nanti kita mengangkat mereka yang masih belum merasakan indahnya berdemokrasi di negara ini, hopefully we can do that, gitu sih. Jadi mudah-mudahan apa namanya, tadi kalau Dina bilang apa sih yang sudah diwujudkan segala macam ini, banyak hal Dina, dari mulai kita kemarin memiliki kesempatan untuk berpemilu misalnya, atau untuk dalam rumah tangga misalnya, dan segala macamnya, itu hal kecil itu menyenangkan sekali dan mudah-mudahan apa namanya tidak tergantikan gitu ya, malah kita semakin mature kayak gitu. Oh, jadi bukan cuman Wan Anis membawa kita bukan cuma dalam praktek bernegara pemilu, tapi rumah tangga loh, bayangkan. Cool. Sebelum kita bahas, coba kita ke Ane. Coba Ane. Halo Dina, Nanis, Hai. dan juga yang menonton. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya ini kebetulan tinggal di Amerika Serikat udah lebih dari 20 tahun. Jadi kalau misalnya bicara soal demokrasi tentu tidak luput dari bicara soal freedom atau kebebasan. Sebagai orang asing di negara asing, minoritas di negara orang, saya merasakan ada berbagai ada berbagai hambatan yang sebetulnya itu datang dari diri saya sendiri karena kita sebagai minoritas tentunya punya perasaan ingin bisa melebur, ingin bisa diterima dan lain sebagainya. Dan untungnya pengalaman saya selama ini di Amerika Serikat memungkinkan saya untuk mendapatkan kedua hal itu. Jadi bagi saya demokrasi di sini adalah apa yang saya lakukan sehari-hari. Mulai dari cara saya berpakaian, cara saya berbicara dengan aksen, ada bahasa Inggris dengan ada aksen Indonesianya, maupun kesempatan untuk pendidikan. Misalnya untuk anak-anak saya, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang gratis ya untuk jenjang sekolah dasar, itu sama dengan warga di Amerika lainnya. Jadi bagi saya sih demokrasi yang saya alami di negara yang konon katanya menjunjung demokrasi ini adalah gimana caranya kita bisa berkehidupan sehari-hari dengan segala macam perbedaan yang ada, tapi kita masih bisa mempunyai identitas kita sendiri. Itu yang saya pelajari ya dari tinggal di Amerika ya. Bukan bermaksud untuk membandingkan, tapi kalau dulu di Indonesia, saya cenderung untuk bersifat konformis. Artinya untuk bisa diterima atau untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat, saya harus mempunyai identitas yang sama dengan kelompok saya. Di sini betul saya bergaul dengan kelompok Indonesia yang berarti saya harus juga tetap menjaga identitas keindonesiaan saya itu. Tapi juga saya bergaul dengan komunitas yang lainnya dari negara lain atau dengan orang Amerika sendiri. Jadi itu memberikan saya semacam kebebasan, keleluasaan untuk bisa justru malah membawa identitas kita dan memperkenalkan ke mereka. Bagi saya itu adalah makna demokrasi yang paling berharga yang saya alami sekarang. Nah ini menarik, dua-duanya sama-sama menyorot kata identitas ya. Jadi dalam satu demokrasi memang satu prinsip yang harus ada tik gitu adalah penghargaan bahwa semua orang boleh berpendapat berbeda, boleh tetap memegang apa yang dia percayai, dan kalaupun ada yang tidak disetujui itu harus diekspresikan dalam bentuk opini, dalam bentuk dialog, dalam bentuk komunikasi lah ya pada dasarnya, supaya semuanya itu sama-sama merasa diterima. Tadi ada kata acceptance ya, Ana secara nggak langsung mengatakan sebenarnya yang kita cari dalam hidup itu rasa diterima ya, nggak apa-apa gitu kita punya pemikiran yang beda dengan yang lain gitu. Dan ujung-ujungnya alhamdulillah, puji syukur kalau sampai diberi opportunity yang sama gitu, bahkan termasuk buat orang asing. Jadi itulah teman-teman kalau di
dalam diturunkan ya demokrasi sebenarnya elemennya itu tuh. Tadi Nanis menyoroti perempuan. Nah, perempuan ini coba kita gali lebih dalam ya soal perempuan ini. Perempuan itu punya identitas yang dalam demokrasi ada tempat khususnya loh. Ada wadahnya sendiri, ada perlindungan istimewa buat perempuan. Nah, kalau Nani sendiri mungkin ada yang mau disampaikan terkait soal hak perempuan? Oh ya, banyak sekali yang yang mungkin terkait dengan hak-hak perempuan ya. Mungkin juga kalau ada yang kurang mau ditambahkan. Tapi hak-hak kita sebagai kita sebagai perempuan dan juga sebagai ibu, nanti juga tentunya sebagai orang yang bekerja di kantor, sebagai karyawan dan sebagainya, itu semua jadi diliputi oleh hak dan juga kewajiban tentunya. Tapi seringkali makanya ketika kita menjadi yang ini ya tadi ya yang kadang-kadang masih terintimidasi gitu secara kultural ataupun secara struktur dan segala macamnya dalam lingkungan masyarakat itu, makanya kita kadang-kadang suka nggak merasa gitu bahwa kita suka ngerasa itu udah kodrat gitu. Jadi ada perkataan memaklumi bahwa sebenarnya mungkin perempuan tuh batasnya hanya sampai situ gitu. Nah, itu yang harus kita hidupkan sih, karena padahal banyak sekali yang mungkin belum tercerahkan gitu mengenai apa sih batasannya, apa sih hak-hak tadi itu segala macam. Dan ya hak itu termasuk tadi itu kita mendapatkan seperti apa privilege dan perlindungannya, dan juga sebenarnya in return kita sebagai perempuan diharapkan seperti apa gitu. Kalau itu terjadi kan itu menjadi suatu sistem atau kondisi demokrasi yang ideal ya, dan kita belum maksimal dalam hal itu. Kalau mau saya sih pribadi sebenarnya masih cenderung masih budaya patriarkinya masih kelihatan nih gitu di dalam beberapa segi masyarakat ini gitu ya. Sesimpel kayak misalnya saya dikebelakangin deh ketika saya mengurus soal surat-surat atau segala macam, ketika di level inilah pokoknya level kalau kita lagi berusaha dengan birokrasi, mohon maaf gitu ya. Jadi kayaknya masih karena nggak tahu apa karena kurang KTP-LC-nya atau enggak, tapi saya ngerasa kayaknya memang perempuan itu ya harus sedikit dihargain lah kalau dalam hal menuntut haknya dia, plus menyampaikan pendapatnya bukan berarti dia asal ngomong ya atau dia hanya pengen didengar, tapi ya kita harus tahu bahwa semua manusia punya pandangan yang berbeda-beda, yang dimana hal itu sebaiknya memang kalau kita mau dalam sistem demokrasi ya didengarkan dan diperlakukan secara adil dan merata gitu. Nah itu sayangnya sih gitu. Menurut aku Dina apalagi ya contohnya ya mungkin yang di bidang aktivis perempuan mungkin bisa lebih di swasta. Ya. Kamu kan orang swasta ya? Betul, di swasta sendiri gimana? Ya. Karena di lingkunganku sendiri mungkin udah international company gitu ya. Jadi aku sendiri dari tadi kamu sebutkan itu namanya kan WOOP atau singkatannya Women of Opinion, mostly 98% adalah perempuan. Jadi aku tidak merasakan itu alhamdulillah, tapi mungkin juga bisa berkaca gitu bahwa sebenarnya it will be beautiful kalau misalnya memang semua itu kita sama rata dalam hal menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, dan juga akhirnya kan satu objektif ya, bahwa kita pingin sama-sama maju gitu, kita pingin sama-sama semuanya nggak ada yang hurting each other, nggak ada yang ngerasa tadi itu ya less opportunity than one another gitu, rasa diterimanya sama gitu, dan itu tuh aku merasakan equality di dalam kantor ini gitu, meskipun bos aku laki-laki, jadi menariknya di situ, bosku laki-laki tapi dia membawahi tadi itu 98% perempuan. Jadi cukup menarik juga gitu bahwasanya itu mature enough, tapi itu di dalam sebuah lingkungan company swasta ya gitu. Itu yang aku rasakan, Din. Kalau di dunia jurnalisme gimana, Nak? Kalau di terkait sama gender ya, opportunities ya. Kalau menurutku sih kalau di Amerika ya, itu sebetulnya semua yang terkait dengan sistem itu biasanya more or less terkait dengan budaya. Jadi karena budaya Amerika sudah punya sejarah panjang untuk women suffrage ya, dari voting zaman tahun 1912 kalau nggak salah, itu sudah
terbentuk sedemikian rupa sehingga yang namanya gender based discrimination itu frowned upon di sini. Walaupun memang ada yang masih mengkritik bahwa kalau misalnya soal gaji gitu, women earn less dari pria gitu. Tapi ini sebetulnya it's still an ongoing debate karena kalau misalnya saya kan kerja di jadi pegawai negeri nih di pemerintahan federal. Di pemerintahan federal sendiri itu sama sekali dilarang untuk adanya perbedaan gaji berdasarkan gender ataupun berdasarkan umur lah sekalipun. Jadi kalau menurut saya ketika ditarik ke bidang yang lebih luas lagi, jurnalis perempuan gitu, saya rasa sih saya tidak melihat adanya kasus di mana perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Tapi dan again itu juga tergantung dari kultur company-nya. Saya kultur di pemerintahan federal yang zero tolerance terhadap diskriminasi berdasarkan gender dan umur. Tapi mungkin di kultur media lainnya gitu mereka mungkin masih memilih untuk talking heads-nya adalah laki-laki, itu bisa saja terjadi. Tapi ya secara sejarah di Amerika Serikat, karena sejarah women suffrage itu sudah cukup panjang, jadi yang namanya diskriminasi itu biasanya langsung mendapatkan tentangan atau mendapatkan kritik gitu. Jadi ada kemungkinan kecil terjadi. I'm not saying nggak ada, tapi kemungkinannya mungkin lebih kecil. Jadi kalau kita kembali ke konsep yang pertama tadi soal kebinekaan, mudah-mudahan teman-teman pendengar jadi tahu ya kalau namanya bineka itu juga gender seringkali bermain di situ ya. Faktor bahwa kita seorang ibu, kita seorang perempuan itu juga memberi nuansa yang berbeda dari pendapat seseorang gitu ya. Juga termasuk ketika akhirnya orang lain memperlakukan perempuan itu dengan cara yang lebih baik atau terhormat atau justru enggak sama sekali gitu ya. Dan dulu saya ingat sekali waktu pertama ke Amerika, saya juga waktu itu sempat sekitar 6 tahun lah ya tinggal di Amerika Serikat untuk melanjutkan studi. Jadi itu satu hal yang orang Amerika terkejut tentang saya, itu adalah katanya bahasanya mereka nih, saya nggak ngerti waktu itu istilah itu, saya asertif. Mungkin asertif untuk ukuran satu perempuan Asia, kedua perempuan Asia yang bukan dari negara misalnya seperti Korea, Tiongkok, Jepang gitu yang secara sejarah atau India yang secara sejarah memang sudah menunjukkan atau ada rekornya tentang keasertifan mereka gitu dan lebih mereka lihat gitu ya di komunitas Amerika sehari-hari. Jadi seseorang dari Indonesia yang dianggap mungkin sebelahan sama Thailand atau sebelahan sama Vietnam yang dianggap dengan stereotipe timid, pemalu, stand back gitu. Kaget kan ngelihat, mereka kaget juga ngelihat saya. Iya, karena kita termasuk yang artikulatif ya, berani gitu tunjuk jari, berani kita bilang sorry tidak bisa gitu kan. Which is dalam tadi kalau bicara kultur di sejumlah tempat yang namanya demokrasi itu akhirnya memberi tempat yang relatif lebih kecil buat perempuan karena tuh mereka diam aja gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga mencerahkan bahwa kalau perempuan mau merdeka, ya mau nggak mau kita juga harus ikut punya suara, ikut dalam partisipasi, harus berani gitu. Nah, tadi ke poin yang saya sempat angkat. Ketika Anda berdua kan udah keliling nih ya ke seluruh Indonesia, juga sudah sering ke negara-negara lain. Kalau kita bicara soal identitas, demokrasi sama kebinekaan ini kan sebenarnya dihendaki sebagai satu identitas kita sebagai bangsa Indonesia ya. Dan Indonesia udah mau memasuki usia 80 nih, kita udah jalan 80 berarti kan, menuju 80 tahun. Kalau kita lihat dalam prakteknya, waktu kita berpikir gitu, itu kan soal spontanitas ya, kalau identitas berarti spontanitas kita ketika berhadapan dengan entah ketidakadilan, entah ketiadaan kesempatan, atau represi, intimidasi gitu. Kamu sendiri merasa cara kamu memaknai demokrasi itu udah sama belum sih sama rata-rata orang yang
juga bisa bicara soal demokrasi? Ana dulu. Kalau pengalaman pribadi saya ya, saya memang nggak punya pengalaman first hand atau mengalami sendiri apa yang disebut sebagai diskriminasi karena saya perempuan gitu ya. But then again, mungkin karena lingkungan saya ada di sini, ada di Amerika, ada di Washington DC, di sekitar pemerintahan federal yang ketat sekali dengan berbagai macam perlindungan. Tapi juga kalau misalnya saya katakanlah kerja di Mid America gitu ya, di tengah-tengah Amerika di daerah rural misalnya, yang tidak biasa melihat perempuan Asia ngomong nanya melulu gitu. Nah itu juga apa ya? Menurut saya sih ada kemungkinan bahwa kita akan di slighted atau dianggap gitu, agak-agak ya apa sih gitu. Tapi selama ini sih saya di lingkungan kerja maupun di lingkungan komunitas itu nggak mengalami hal seperti itu. Dan untuk perempuan lain ya bahkan perempuan Amerika sendiri pun yang saya kenal gitu ya, unless kalau misalnya saya baca berita gitu ya, of course lah ya, pasti ada kasus-kasus, pasti ada insiden-insiden. Tapi di lingkungan saya sendiri atau yang saya kenal di sini itu saya belum pernah mengalami langsung atau melihat langsung, witnessing langsung. Gimana ya? Nggak tahu, Nanis gimana? Punya pengalaman first-hand nggak? Atau saya kasih clue sedikit ya, karena saya tuh belajar tentang demokrasi juga sambil berinteraksi terus ya dengan orang. Jadi bukan satu hal yang kemudian serta-merta semangat demokrasi atau cara berpikir demokrasi itu tumbuh gitu loh. Itu harus digali terus gitu ya. Jadi waktu saya bertemu dengan orang-orang dari negara lain yang notabene lebih demokratis lah ya, indeks demokrasinya juga lebih baik, mereka sudah lama berdemokrasi. Satu hal yang saya pertama-tama terkejut dulu nih ya, udah hampir 15 tahun lalu berarti, ketika saya berhadapan dengan mereka, mereka bilang, saya tuh berpikir kalau negara demokrasi itu juga otomatis teratur gitu loh. Jadi segala sesuatu itu pengambilan keputusan berarti kalau ada perbedaan pendapat atau apa itu semua bisa diselesaikan secara teratur. Nah, dia bilang justru nggak ada dalam demokrasi itu keteraturan. Jadi demokrasi itu justru ini ada definisi demokrasi yang menurut saya paling menarik sampai sekarang saya pegang, itu adalah melembagakan ketidakpastian. Ya. Jadi demokrasi itu melembagakan tidak ada kepastian. Jadi saya selalu berusaha ingat, kadang-kadang itu yang saya pikir masih bentrok ya dengan pola pikir rata-rata orang Indonesia. Mereka berpikir kalau mengadopsi demokrasi itu berarti ada satu perintah, yang lain nurut semua gitu kan. Ada satu pendapat, yang lain juga cenderung ikut gitu. Padahal namanya demokrasi ya justru boleh rame-rame bicara gitu. Nah, itu refleksi saya misalnya lah. Kalau teman-teman gimana? Menurut saya sih kalau sorry Nis. Silakan. Apa Ana dulu Ana? Oke. Ya kalau menurut aku nih bener nih, demokrasi memang kayak apa ya, kayak aku bilang semacam sirkus kali ya. Semacam sirkus di mana semua orang bersuara gitu, makanya sebenarnya malah yang menang itu ya memang yang paling berisik, yang bersuara dan yang paling heboh, yang paling punya power dan liar itunya lah pokoknya, mungkin punya trik-trik tertentu lah ya at the end gitu ya. Jadi harus dipadamkan tanda kutip gitu ya dengan sebenarnya kekerasan juga Dina. Jadi semacam apa ya, dua mata pisau kali ya. Satu sisi kita bilangnya kacanya sih bagus, tapi in reality bahwa sebenarnya itu chaosnya luar biasa. Kita bisa kebayang dan hanya apa ya, menurut aku Indonesia dengan dia semboyannya Bhinneka Tunggal Ika disatukan dengan pokoknya kita punya prinsip Pancasila dan segala macam itu, menurut aku luar biasa. Dia miracle banget bisa menyatukan semua hal perbedaan, semua hal perselisihan, semua hal yang memicu perbedaan-perbedaan itu bisa jadi runcing gitu ya. Nah itu bisa teredamkan gitu karena well we love Indonesia. Jadi sebenarnya perbedaan
proses demokrasinya dan prakteknya bagaimana di Indonesia dengan luar negeri agak beda nih, Din. Kalau Indonesia agak barbar sebenarnya, karena kita berbagai macam suku bangsa kita temukan di Jakarta ya, kebetulan karena kita kan tinggal di Jakarta ya, Din ya. Jadi melting pot di Jakarta kita ketemu banyak jenis orang, jadi kita harus kayak baru sadar gitu kalau ini begini ya gitu, tapi mungkin kan itu banyak kaitannya ya, cara penyampaian yang mungkin bagaimana, jadi tidak kayak kita gitu loh, kayak kita kan mungkin masih halus gitu, masih santun gitu, karena pokoknya mereka in the name of democracy they can just say anything dan mereka pikir ya itu benar dan memang benar, tapi mungkin caranya, jadi kadang-kadang salah di situ, jadi akhirnya bentrok lah atau nggak suka lah, jadi seolah-olah jadinya nanti ada perselisihan dalam demokrasi yang lagi mau dijalankan tersebut. Jadi ya harus pintar-pintaran kali Din ya, kita harus ada magic hand-nya lah untuk menjalankan Indonesia ini, makanya bagus banget ada semboyan Pancasila kita itu yang menyatukan kita semua dalam perbedaan, dalam kebinekaan, dan akhirnya bisa going on into this democracy thing sampai sekarang. Kalau nggak kita jadi otoritarian nih, kalau kita udah beda lagi kita ngomongnya gitu. Tapi speaking about yang di luar negeri, jadi demokrasi mereka gimana ya? Atau mungkin cara mereka memperkenalkan demokrasi, aku sebenarnya lebih sedih ketika di luar negeri justru. Karena aku benar-benar ngetes gitu ya, aku sebagai perempuan dan aku sebagai di sana jadi minoritas karena aku Muslim gitu ya. Ketika aku malah bersentuhan dengan orang-orang di sana, itu mereka benar-benar kayak anggapnya kayak kita warga yang kayak nothing gitu ya, kayak sebenarnya yang kayak lo belakangan aja deh gitu, nanti diurusnya entah itu di imigrasinya kayak entah itu di mall kayak tadi, mungkin ada sense of that gitu, jadi mungkin mereka malah aku pikir di sebuah negara yang sudah mature demokrasinya, tapi somehow mereka mungkin main cepet aja gitu ya, karena mungkin mereka pengen cepet pulang kali ya atau pokoknya just want to finish the job, and then melupakan bahwa sebenarnya semua orang harusnya di-treat sama, termasuk saya yang dari Indonesia dengan background saya, dengan agama saya yang minoritas di sana dan segala macam. Mungkin itu sih pengalamannya Dina. Lebih ini Ada. Ya. Kalau menurutku sih sedikit banyaknya demokrasi di sebuah negara itu bagaimana pengalaman sebuah negara men-treat berbagai macam chaos, berbagai macam perbedaan, berbagai macam ketegangan, berbagai macam uncomfortable truth dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi even kalau misalnya di Amerika gitu ya, kita bicara soal ketegangan ras. Itu kan sebetulnya isu yang sudah ratusan tahun ya ada di Amerika. Kalau di sini itu sebuah ongoing battle sebetulnya, atau ongoing subtext ya dari berbagai macam kehidupan sehari-hari, mulai dari akses pendidikan, akses untuk tempat tinggal, akses untuk kesempatan kerja dan lain sebagainya. Itu apa-apa terkait dengan perbedaan ras gitu. Jadi walaupun Amerika sudah sekian ratus tahun merdeka pun itu masih merupakan sebuah ongoing battle, perjuangan. Jadi menurutku itulah demokrasi, karena nggak mungkin kita bisa menangani sesuatu atau sebuah negara atau sebuah komunitas menangani sesuatu perbedaan dan friksi dalam di antara keperbedaan itu dengan smooth. Jadi kalau menurutku sih ya kita lihat saja, kita nonton saja, kita ini aja gitu, kita cermati aja bagaimana sebuah negara, lalu apa yang dilakukan ketika ada conflicting opinions, ketika ada cry for help, ketika ada protes, demonstrasi gitu. Apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang di situ. Nah mungkin kalau misalnya di Indonesia ada pemerintahan nasional ya, itu kan strukturnya top down gitu ya. Kalau di Amerika kan ada pemerintah federal sama pemerintah negara bagian.
yang sebetulnya urusan-urusan banyak hal, mulai dari pendidikan sampai akses kesehatan untuk masyarakat, itu ditangani oleh justru pemerintah negara bagian ketimbang pemerintah federal. Jadi ada kayak semacam buffer. Kita nggak bisa tuh mengharapkan ada satu pemerintah yang mengurus misalnya katakanlah soal vaksin gitu ya. Makanya jadinya in a way ada untungnya ada tidaknya dalam situasi-situasi tertentu. Kalau misalnya menurut saya pribadi nih ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, ketidakadanya satu direktif dari satu corong pemerintah yang mewajibkan warga atau tidak mewajibkan warga, itu sending mixed message banget di sini. Jadi untuk hal penanganan pandemi menurut saya demokrasi justru malah agak-agak jadi bumerang gitu loh untuk kesehatan masyarakat sendiri. Tapi juga on the other hand, bayangkan kalau misalnya ada sebuah pemerintahan yang yang absolut, yang bisa mengatur warganya sampai hal-hal terkecil. Itu sebetulnya kan inti dari revolusi Amerika ya. Jadi itu nggak mungkin terjadi di sini gitu. Justru malah separuh dari warga Amerika itu menghendaki adanya less government. Jadi menurut saya sih bagaimana sebuah negara dealing with the diversity atau chaos atau ketegangan, itulah yang menjadi style atau budaya demokrasi di negara itu. Jadi kalau menurut saya sih kita nikmatin aja, gitu. Lain padang lain bedalang. Betul. Jadi kalau saya bilang sih sebenarnya benang merahnya dari yang kalian ceritakan di situ adalah dalam sistem demokrasi siapapun yang berkuasa itu dilarang mencoba menciptakan comfort zone. Betul. Jadi betul. harus mau terus-menerus mendengar, otomatis menyesuaikan juga dengan situasi yang berkembang sepanjang waktu gitu kan. Itulah demokrasi. Betul. Jadi kalau kita udah mau, udah deh dipatok aja begini aja, yang tahun lalu bisa kenapa yang sekarang enggak ya? Itu yang akhirnya jadi tegang sendiri, jadi bete sendiri. Padahal namanya demokrasi itu dinamis berarti kan, setiap waktu berubah gitu. Nah, terakhir nih kita coba masuk ke segmen yang juga lagi hangat, bukan cuma di Indonesia tapi di tingkat internasional kita jadi pembicaraan juga ya, sejalan dengan semakin menurunnya kualitas demokrasi di sejumlah negara. Jadi pertanyaannya adalah menurut teman-teman di sini demokrasi di Indonesia ini pada saat ini apakah makin mendekat ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya? Kalau kita boleh berkaca dari kejadian-kejadian yang baru saja kita alami atau analisa orang-orang tentang Indonesia, what would you rather say about our situation di Indonesia? Nanis duluan mungkin karena Nanis kan native. Ya, kualitas demokrasi menurun ya. Betul. Itu lagi disorotin banget nih. Jadi sekarang malah mungkin ada pihak-pihak yang merasa bahwa suaranya tidak dengar dan akhirnya pemerintah lebih berperan dominan ya dalam beberapa hal. Jadi kayak tadi itu ada aspirasi-aspirasi yang tertekan dan juga nggak tahu deh, mungkin karena kondisi juga saat ini genting banget sih. Jadi agak harus semi untuk kita gimana caranya kita balance dalam hal kita juga pingin kita kita survive dulu deh dari kondisi pandemi yang benar-benar merontokkan seluruh sendi-sendi bangsa. Tapi juga kita juga gimana caranya biar yang sudah tertata baik seperti demokrasi kita yang sudah udah 76 tahun ini ya tidak akhirnya hilang luluh lantak begitu aja gitu. Jadi memang suara-suara seperti tidak adanya ketidakadilan gitu untuk misalnya mendengarkan aspirasi masyarakat yang saat ini itu
mengarahnya sih ke negatif nih ya. Sekarang ini dari penurunan itu ya. Aku sih boleh bilangnya ini sebuah dinamika sih, Din. Karena memang kondisinya sekarang kita juga dalam uncertainty yang luar biasa gitu. Kita cuma kepingin sebenarnya memang nggak bisa semua orang mungkin ya, kalau aku boleh bilang don't be too naive bahwa tidak semua orang bisa di please dalam sebuah sistem mungkin lah ya. Dan akhirnya kita berpihak gitu jadinya. Tinggal pihak mana ya gitu yang kita mau dengarkan supaya dampaknya atau efek-efeknya itu tidak terlalu membahayakan dalam meneruskan perjalanan bangsa ini gitu. Bayangin kita benar-benar, aku sudah nggak ngerti gimana sebenarnya separah apa jadinya Indonesia dalam kondisi sekarang ini dengan pandemi yang belum selesai-selesai dan bahkan juga lagi, sorry kita udah mau turun, maaf di Amerika lagi naik. Iya, ya gitu deh. Nggak ada yang namanya harus pakai masker, PPKM gitu, nggak ada lah di sini. Jadi ya ini makanya aku bilang kalau misalnya dalam hal penanganan pandemi gitu ya, misalnya ketiadaan direktif dari pemerintah itu justru malah membingungkan warga. Bahkan kayak CDC pun ya, Badan Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Menular di Amerika Serikat, itu hanya menganjurkan. Lah ini kan rakyat yang biasa itu kan bingung, belum tentu mereka fully informed atau mendapatkan informasi yang benar tentang kondisi sebenarnya dari pandemi itu di kawasan mereka sendiri pun maupun di negara Amerika secara nasional. Jadi ya itu begitu penting. Sorry. Kenapa? Enggak, sorry. Ana tadi lagi ngomong, keputus. Ana silakan. Oh, oke. Jadi kalau saya boleh bilang sih ya itu. Jadi kalau Nanis tadi kalau nggak salah ya bilang bahwa perlu adanya sebuah magic hand gitu ya, atau sesuatu atau higher power yang bisa menangani segala macam chaos perbedaan pendapat ini supaya mbok ya jangan rusuh lah gitu kan. Nah kalau di Amerika sendiri sebetulnya karena tidak adanya si magic hand tadi, justru malah dalam situasi-situasi seperti pandemi itu membuat masyarakat jadi bingung, jadi nggak kayak nggak ada pedoman gitu. Bahkan kalau CDC sendiri Badan Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Menular di Amerika Serikat itu hanya bisa memberikan rekomendasi terhadap warga Amerika, dan itu belum tentu diikuti atau diimplementasikan oleh pemerintah. Jadi di Amerika sendiri pun tuh sebetulnya ada kasus-kasus atau situasi di mana kita butuh direktif, kita perlu semacam tangan surga gitu ya untuk bisa membantu keluar dari masalah. Tapi itu kan secara sejarah tidak pernah ada di sini. Mungkin zaman-zaman dulu gitu pas awal-awal pembentukan Amerika Serikat ya masih adalah semacam authority dari pemerintah. Cuman kalau sekarang itu semua benar-benar purely tergantung dari pemerintah negara bagian atau dari warganya sendiri. Pilihan politik lah menurut, ya, pilihan politik dari setiap pimpinan di negara bagian juga di pemerintah federal kan ya? Iya, tapi maksudnya pilihan politik sendiri pun itu juga dari warga gitu ya, itu mungkin tidak tercermin sampai ke Washington, sampai menjadi policy atau sampai menjadi sebuah norm gitu ya, kesepakatan bersama. Menurut saya sih kalau misalnya sekarang lihat di Indonesia gitu, ini sebetulnya dialami oleh semua negara yang demokrasi ya. Jadi naik turun, pasang surut, ebb and flow, tenang, damai dan rusuh, ribut itu tuh bagian sehari-hari dari demokrasi itu. Jadi selalu menurut saya sih ada room to move, room to grow. Apa yang dialami sekarang belum tentu akan terjadi lagi nantinya, atau mungkin bisa terjadi lebih parah lagi 5-10 tahun lagi. Tapi ngelihat dari pengalaman saya 20 tahun lalu ketika meninggalkan Indonesia ya untuk tinggal di sini
ya itu udah beda banget gitu. Dari sekarang sama 10 tahun lalu aja itu beda banget. Dan kultur atau pembelajaran warga untuk menangani atau menyikapi sebuah hal termasuk perbedaan itu amat sangat berpengaruh terhadap si ebb and flow naik turun demokrasi sebuah negara. Pembelajarannya jalan terus gitu ya. Jadi kalau kita boleh coba ambil satu benang merah ya dari apa yang kita diskusikan malam ini gitu soal demokrasi. Jadi demokrasi di tataran penerapannya berarti sebenarnya butuh satu kesadaran akan apa ya nilai-nilai yang sudah disepakati bersama di masa-masa lalu gitu ya. Kalau di Amerika ya disepakatinya less government is better gitu ya. Targetnya mereka menurut mereka orang Amerika percaya betul ya, itu kan. Betul. Less government is better kalau buat mereka. Sementara kalau di Indonesia kayaknya semangatnya masih more government is better, better mungkin ya sebagai reference, sebagai lighthouse. Nah, tinggal dirumuskan seberapa besar itu ya eksistensi government itu dibutuhkan untuk hal-hal apa. Mungkin itu juga satu diskusi yang belum selesai. Nah, buat penutup mungkin kata-kata penutup dari Nanis dulu, habis itu Anne. Buat teman-teman lain pendengar nyambung di sini apa kira-kira yang mau disampaikan? Oke, aku kalau boleh menarik benang merahnya gitu ya. Kita ngomongin soal demokrasi, kita ngomongin soal perbedaan juga dari begitu banyak diversity di masyarakat kita, dari mulai budayanya, dari mulai agamanya, dan dari mulai latar belakang dan segala macam sosial dan segala macamnya. Jadi makanya untuk menumbuhkan atau mendapatkan suatu nuansa demokrasi yang baik, kita harus juga berusaha menebalkan rasa penghargaan kita terhadap orang lain atau meniadakan unsur intoleransi kali ya, karena kita harus sendirinya menghargai perbedaan tadi itu. Jadi habis itu kita akan lebih respectful terhadap orang-orang yang tadi itu baik itu berbeda sama kita, jadi tidak main represif aja dan segala macamnya. Dan itu mudah-mudahan yang bisa di-embrace sama-sama dan nanti didengar oleh pihak yang berwenang gitu ya, yang ada di pemerintahan dan segala macam untuk nanti jadinya menciptakan suasana kondisi yang lebih demokratis lagi buat Indonesia gitu. Jadi tidak ada lagi minoritas yang merasa tidak didengar, diskriminasi terhadap gender atau segala macamnya, karena itu tadi kita harus melawan sifat-sifat intoleran yang ada di dalam setiap individu yang ada di Indonesia kayak gitu mungkin Dina. Oke, sip. Anne? Setuju banget sama Nanis, dan sebetulnya menimbulkan sikap intoleran itu kan sebuah pembelajaran diri ya, yang menurut saya tuh agak susah ketika ada di lingkungan yang homogen gitu. Kalau misalnya ada di lingkungan yang terbiasa multikultur atau terbiasa heterogen, banyak suku, itu mungkin akan lebih gampang lagi. Jadi ya sekarang semuanya kan sebuah proses nih belajar. Amerika pun yang katanya negara demokrasi juga nggak sehebat itu juga gitu ya. Masih banyak hal-hal yang harus dijaga ataupun diperhatikan di Amerika Serikat, diselesaikan gitu di Amerika Serikat. Jadi menurutku Indonesia sebetulnya jangan kecil hati kalau misalnya ada konflik gitu ya sekarang, itu merupakan sebuah proses yang emang harus ada konflik gitu ya, harus dilalui, tapi juga gimana caranya kita bisa melalui konflik itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu dalam tingkat diri sendiri, dalam tingkat masyarakat, dalam tingkat keluarga. Itu bagaimana kita bisa menyikapi gimana sih kita melihat perbedaan gitu, gimana kita bisa melihat kaum LGBTQ misalnya, gimana kita bisa ngelihat orang dari suku lain. Kalau dulu nih zaman saya sekolah dulu itu suka banget ceng-cengan berdasarkan suku, Batak lo, Ambon lo, Jawa emang dasar gitu. Nah itu adalah sebuah budaya kan. Nah gimana caranya bahwa hal-hal yang seperti itu sebetulnya kan mengacu kepada memperuncing
konflik atau memperuncing bahwa oh ya emang dia beda sih sama kita. Kalau orang ini nih berarti pelit ini segala macam gitu ya. Itu kita harus bisa move away dari pemikiran seperti itu. Jangan melabeli, jangan stereotip, dan ingat bahwa kita rentan dengan kemungkinan bahwa kita memberikan label atau stereotip terhadap sesuatu hal atau terhadap seseorang. Itu sih. Ini semua belajar gitu. Mau Amerika, mau Indonesia, semua belajar. Jadi ya kalau saya sih glass half full ya. Optimis aja bahwa apapun yang sedang jeblok gitu ya, atau yang terlihat jelek sekarang, ini nanti akan berubah dan hopefully for the better. Asik sih ini diskusi yang menurut saya pas banget, karena kalau kita bicara demokrasi, mudah-mudahan dari sini bisa kelihatan ya bahwa yang namanya konflik, yang namanya perbedaan pendapat itu bukan sesuatu yang justru dihindari. Jadi kalau kita It's necessary, right? Kalau kita justru berusaha untuk membungkam, bahkan menghapus, menganggap itu nggak ada, itu justru kita nggak sama-sama mendewasakan pemikiran kita ya, atau terlalu cepat memberikan label misalnya gitu kan, oh dia begitu karena dia kurang berpendidikan, atau dia begitu karena dia orang yang kasar misalnya, itu juga tidak mendewasakan pemikiran kita sendiri gitu ya. Jadi saya mau coba tutup diskusi kali ini dengan menarik benang merah ya, bahwa kalau dalam demokrasi itu mau ada pendewasaan, mau menjadi satu identitas, hal-hal seperti yang kita alami belakangan ini di Indonesia ya, pembungkaman suara-suara yang berbeda, kemudian bahkan masyarakat itu kalau dia melakukan ekspresi itu diturunkanlah polisi atau tentara, itu sebenarnya justru membuat orang jadi belum udah khawatir ya, belum sudah berpikir wah nggak benar ya yang saya lakukan ya, padahal sebenarnya berbeda itu nggak masalah, yang penting itu bagaimana kita bukan mengedepankan emosinya, tetapi justru membuka jadi kesempatan, membuka jadi dialog. Bahkan kalau untuk kelompok-kelompok minoritas, kalau kita lihat di dalam turunan demokrasi di berbagai negara, itu biasanya turun jadi program ya, program-program pemerintah, entah program bantuan, entah program affirmative action ya, jadi ada affirmative. Jadi bukan dianggap nggak ada, tapi justru kemudian dipikirkan kenapa ya mereka masih muncul terus, masih tampil terus dengan gaya mereka yang kok makin lama makin keras gitu, itu justru harus diturunkan menjadi sesuatu yang akhirnya bisa meredakan ketegangan dan konflik tadi. Aduh, senang sekali malam ini kita bisa diskusi secara nggak sadar, sebenarnya cukup mendalam ini tentang konsep demokrasi dan kebinekaan dalam hidup keseharian. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman pendengar Nyambung yang nonton di live streaming malam ini. Terima kasih ada yang setia dari tadi mendengar di live streaming kita. Di Spotify dan YouTube juga nanti akan ada rekamannya dimanapun Anda berada. Kami sangat berterima kasih sudah diberikan kepercayaan, dikasih kesempatan untuk terus bicara juga lewat forum podcast kita ini. Mudah-mudahan tertarik untuk terus ikut mendengarkan pendapat kami, like, share, and subscribe. Jangan ketinggalan edisi episode Nyambung di setiap minggunya. Makasih banyak Anne, makasih banyak Nanis. Sama-sama. Terima kasih Dina kesempatannya. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode Nyambung setiap minggunya.